Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga kita masih diberi kesehatan badan untuk hadir di acara taklim, yang mana taklim malam hari ini adalah latihan khutbah. Di praktek dakwah pada malam hari ini kita akan melanjutkan praktek latihan khutbah kita yang minggu-minggu lalu sudah kita jalankan. Dan untuk malam hari ini yang terjadwal adalah Mas Irhas dan Mas Arfan. Nanti mungkin yang pertama mau Irhas atau Arfan dulu? Arfan dulu. Oke, yang baru. Mantap ini. Oke, jadi nanti gimana? Lebih biasa. Kurang biasa. Udah biasa. Enggak. Itulah yang dicari nanti. Kalau bisa, karena untuk malam hari ini dan malam seterusnya nanti di latihan-latihan khutbah berikutnya kita akan mendokumentasikan setiap khutbahnya. Nanti kita kumpulkan videonya satu persatu, kita jadikan arsip bersama, nanti bisa kalian tonton. Jadi kalau ada arsipnya kan kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi masing-masing gimana kurangnya kita pas tampil, di mana salahnya rukun kita, di mana salahnya khutbah kita, di mana kesalahan berucap, gestur yang tepat harus di mana, nanti bisa kita lihat semuanya di dalam video. Dan insya Allah nanti akan diupload di YouTube-nya Pondok Pesantren Takmirul Mubalighин. Dan mungkin teman-teman kalau mau share videonya juga terserah, silahkan. Kalau mau dibiarkan juga monggo. Jelas itu nanti arsip teman-teman untuk mengevaluasi hasil latihan teman-teman, sehingga nanti ketika sudah diminta untuk mengisi di luar, teman-teman jadi lebih siap dan bisa diandalkan. Dan yang saya inginkan di awal yaitu tidak pernah berkata tidak kalau ditawari latihan khutbah, kecuali ada kegiatan lain di kampus atau sebagainya, kecuali ada janji lain terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman harapannya kalau sudah siap untuk diterjunkan di masyarakat, kalau misal ada permintaan, biasanya kalau sudah KKN itu kan diminta untuk ngisi khutbah atau ngisi kultum ya. Jadi nanti teman-teman gak usah bilang tidak, jadi teman-teman bisa langsung, kalau bisa malah mengajukan diri, saya aja Pak. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya tidak apa-apa. Jadi nanti sudah kita langsung masuk ke latihan khutbahnya. Dari yang pertama adalah Mas Arfan, saya persilahkan untuk naik ke mimbar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hada subulal Islam wa amana bisyari'ati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahu wa alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini.
dan bersungguh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga Allah dan salam tetap berlimpah kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menuntut kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Alama Sayyidatullah bin Abi Al-Hadad dalam kitab berjudul Sahihul Iqam wal Ibar bima ya'muru bil insan wa yanqadi lahu minal amal, menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan sulh khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa aqsamu ma yusa alaihi su'al khotimah wa iyadu billah al-tahmimu bis-salat wal mu'minu li syarbil khumri wal aquli walidayhi walladhi bil muslimina wa kadhalika musyruna ala kabairil wal muqifat alladziina lam yatubu ila Allahi minha. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khotimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka memisahkan menjadi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan besar-besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagai ditegaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awalan ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Wa in sholat faqad aflahu wa ijah, wa in fasadat faqad khaba wa muslim. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang yang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Sholat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari neraka. Maka barang siapa ibadah sholatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan sholat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang kedua, mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita di media bahwa
seorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang atau membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minuman-minuman keras, yakni sama-sama haram, maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khotimah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan ketiga mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas. Su'ila Rasulullah SAW anil kaba'iri qala al-israfu billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa sahadatul jawri. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyebutkan Allah durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang dan kesaksian palsu, sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Khususnya terhadap ibu merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab di dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wa hamalahu wa fisaluhu fi amaini an yashkuruni wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertahun-tahun dan menyakitinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada keduanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khotimah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat mereka yang suka menyusahkan, menjalimi muslim lainnya. Menjalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa amrul ladzi la yadruhu Allahu fadluhu ibadihim ba'da hatta yudabbiru ibadihim min ba'di. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan zalim manusia kepada manusia lain adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang
berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khotimah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa-besar, sebagaimana kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah molimo. Dalam bahasa Jawa yang dimaksud adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1. Makron, berzina atau main perempuan. Yang kedua, mendem, mabuk-mabukan. Yang ketiga, main berjudi. Yang keempat, madan, bercandu narkoba. Dan yang kelima, maling, mencuri, korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang haramnya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul jinna innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madan dan judi ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu. Sedang dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagai kamu memakan harta sebagai yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khotimah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khotimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari suul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alna wa iyyakum minal faizin amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi jumratil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu fiikum wa lakum wa nafa'ani billahi wa
إنه تعالى جواد كريم مالك وغفور رحيم. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurillah ala taufiqihi wa ihsanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsiran. Amma ba'du. Faya ayuhan nasu ittaqullaha bima amarakum wa antahu amanaha wa alamu anna Allaha amrakum bi amri ba'da bihi sinafsi wa sanna bi malaikatihi bi nafsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabat wa ali baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka wal muwahhidin. Allahumma fa'anna bala'a wal waba wa zalzala wal mihana wa su'a wa fitnah wal mihana ma tuhar minha wa ma qadna an baladina Indonesia khawasah wasailul buldan al-muslimina aman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha aliman yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yajidukum wa la yadhkurullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya patut untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Gandok Mulia. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berjuang di jalannya. Semoga kita semuanya dapat beristiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khotib di sini pertama-tama senantiasa ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk terus berjuang, terus meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita semuanya dapat mencapai apa yang kita harapkan, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita semuanya memiliki banyak sekali pengharapan dan tekad untuk mendapatkan anugerah berupa keistiqomahan dalam menjaga amal ibadah kita sebagai wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30, yang mana sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengatakan bahwa Rabb kami ialah Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian mereka tetap lurus di atas syariatnya. Maka malaikat akan turun kepada mereka pada saat menjelang kematian dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Bergembiralah kalian mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menggambarkan karakter daripada orang-orang yang beristiqomah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, yaitu mereka yang mengikhlaskan seluruh amal karena Allah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan yang telah ditetapkannya. Kemudian Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menjelaskan mengenai ayat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang para walinya, di mana hal ini mengandung motivasi bagi mereka dan dorongan untuk kita meneladani mereka. Mereka mengakui, mereka berikrar, dan mereka ridho terhadap rububiyahnya Allah. Mereka bersah diri, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, kemudian istiqomah di atas siratal mustaqim, baik dalam ilmu maupun amal. Maka dengan demikian, hadirin sekalian, mereka mendapatkan kabar gembira baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga para malaikat yang mulia berulang kali memberikan salawat, memberikan kabar gembira bahwasanya janganlah kalian takut terhadap urusan yang akan datang dan janganlah kalian bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Para malaikat meniadakan dari mereka segala hal yang tidak disukai, baik di masa lalu maupun yang akan datang, dengan kalimat bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap istiqomah bukanlah perkara yang mudah. Yang dapat diwujudkan hanyalah mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan
Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Robku, sesungguhnya Robku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah berarti menahan jiwa agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak goyah, tidak gentar dalam sesuatu apapun. Tidak goyah dalam menghadapi godaan setan yang selalu menjerumuskan, dan teguh dalam menahan goncangan jiwa yang seringkali terbawa oleh hawa nafsu kita. Istiqomah berarti menahan jiwa agar tetap berada di jalan Allah. Sikap ini adalah sebuah perjuangan tersendiri. Perjuangan yang tidaklah ringan, perjuangan yang dengan mengerahkan segenap upaya dalam mengekang jiwa yang memiliki karakter-karakter yang melekat pada diri, seperti sifat jolim yang mendorong seseorang cenderung pada kemaksiatan, sifat bodoh yang menjadikannya lalai dan berperilaku tak sesuai tuntunan syariah, serta sifat tergesa-gesa sehingga sering terjatuh pada berbagai kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh, dan juga manusia adalah makhluk yang bersifat tergesa-gesa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena manusia itu diberikan Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, namun juga sekaligus syahwat, haruslah kita semuanya menggunakan daripada akal itu untuk berpikir dengan benar. Dan di saat yang sama, kita juga harus mengekang syahwat kita untuk tidak terjatuh dalam perbuatan yang nista dan semena-mena. Yang harus dilakukannya yaitu adalah merenung, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Dan dengannya seorang muslim akan merasakan manisnya keimanan, rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana akan selalu memenuhi jiwa kita semuanya dan mewarnai hiruk-pikuk kehidupan kita. Begitupun liarnya gejolak hawa nafsu kita, itu akan mudah kita taklukkan. Dan inilah di antara karakter daripada apa yang kita harapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kondisi-kondisi daripada seorang mukmin yang terus berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang beristiqomah dengan usahanya memaksimalkan seluruh nikmat yang Allah berikan dan untuk menambah kekokohan daripada imannya serta mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita mendengarkan pemaparan dari khutbah yang pertama tadi, kita selalu berpikir ataupun selalu berusaha untuk mentadaburi daripada hiruk-pikuk daripada kehidupan kita semuanya. Banyak pertanyaan tersebut itu selalu kita sodorkan kepada diri kita masing-masing, yang mana itu berfungsi sebagai rambu pengingat daripada jalan hidup kita. Seperti pertanyaan terkait dengan apakah pantas seorang manusia yang lemah seperti kita
yang segala sesuatunya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia bermaksiat kepada Allah, dan bukankah sudah banyak rizki daripada Allah yang telah kita nikmati, kemudian kita sia-siakan. Lalu itu menjadi pelajaran kepada kita semuanya, alasan apakah kita untuk melanggar daripada syariat Allah, untuk melanggar apa yang menjadi perintahnya. Bukankah semua itu akan ditanyakan kepada kita dari mana kita dapatkan dan akan digunakan ataupun sudah digunakan untuk apa? Dan mampukah kita semuanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita seorang hamba yang beriman, berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya itu malah akan menambah kekokohan iman kita, bukan malah sebaliknya. Sehingga kita semuanya ketika iman kita bertambah kokoh, bertambah kuat, sehingga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan ridha Allah berupa keistiqomahan di dalam menjalankan perintah dan sunnah-sunnahnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita semuanya berharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya ditambah ataupun diberikan hidayah dan taufik sehingga kita semuanya dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta taufik dan hidayahnya sehingga kita semuanya dapat mencapai keistiqomahan dalam lezatnya keimanan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iyyakum bima fihi min innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.